Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Wanita buta ini rela rawat gadis bisu yang terlantar. Tak disangka 20 tahun kemudian ini balasannya. Di saat sebagian besar orang akan melakukan apa saja untuk kebahagiaan buah hatinya, ada yang justru tega lari dari tanggung jawabnya sebagai orang tua dan menelantarkan anak-anaknya begitu saja. Anak-anak yang terlahir dengan kondisi fisik yang kurang baik dan terlahir dalam keluarga yang miskin menjadi salah satu alasan mengapa ada banyak bayi dan anak-anak yang ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Tingginya biaya rumah sakit juga sering menjadi alasan mengapa banyak orang tua memilih meninggalkan anak-anaknya begitu saja, yang nyawanya bisa terancam kapan saja. Beberapa waktu yang lalu, seorang janda yang menderita kebutaan di sebuah desa terpencil menemukan seorang bocah berusia 2 tahun yang tak bisa berbicara. Tak tega, wanita ini memutuskan untuk merawatnya dan membesarkannya layaknya anak kandungnya sendiri. Meski dirinya sendiri hidup serba kekurangan, wanita ini masih bisa bertahan hidup berkat bantuan yang diberikan oleh para tetangganya, terutama bantuan yang diberikan kepada bocah tersebut. Seiring dengan pertumbuhan sang anak yang semakin dewasa, sang ibu yang merawatnya selama ini memutuskan untuk mencari bantuan medis bagi sang anak agar bisa berbicara lagi. Setelah menjalani serangkaian perawatan medis, kalimat yang meluncur pertama kali dari mulut sang anak langsung membuat wajah wanita ini dibanjiri air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak kisah selengkapnya berikut ini seperti yang dilansir Viral for Real dari laman Good Times. Bibi Ping adalah seorang janda yang mengalami kebutaan dan tinggal di sebuah desa. Menurut penuturan tetua desa, kebutaan yang dialaminya disebabkan oleh perasaan sedih dan hancur yang dia rasakan sejak sang suami meninggal dunia. Ping selalu menangis setiap hari, merasakan kesedihan atas kepergian sang suami. Sebagian besar penduduk desa mengaku jarang melihat Ping lagi sejak dia memutuskan mengadopsi seorang gadis kecil berusia 2 tahun yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Ping memang tak bisa melihat, tapi dia hafal betul setiap jalan yang ada di desanya. Suatu hari, Ping menemui Li Dama, kepala desa tempatnya tinggal, untuk mengembalikan beberapa barang yang dia pinjam sebelumnya. Saat dalam perjalanan pulang, Ping melintasi sebuah sawah. Saat itulah dia mendengar suara tangisan anak kecil yang membuatnya penasaran dan langsung mencari tahu dari mana sumber suara tersebut. Saat berjalan menyusuri suara tersebut, kaki Ping menyentuh badan seorang anak kecil yang terbaring di atas tanah. Ping menyentuh tubuh anak tersebut dan memperkirakan jika usia sang anak sudah 2 tahun, kemungkinan besar sudah tahu bagaimana caranya berjalan. Saat itu Ping sempat berteriak, "Anak siapa ini? Ada yang kehilangan anaknya." Namun teriakannya ini tak dijawab oleh siapapun. Di sekitar tempatnya berdiri tak ada seorang pun yang melintas, kecuali anak kecil yang sedang menangis di depannya. Ping kemudian mengeluarkan sebuah permen dari kantongnya dan memberikannya kepada anak tersebut. Namun permen tersebut ditolak sang anak yang kembali menangis. Ping tak punya pilihan lain. Dia memutuskan untuk duduk di samping anak tersebut dan berharap ada seseorang yang akan datang dan mau membawa anak tersebut pulang ke rumahnya. Lama Ping menunggu, tak satu pun orang melintas untuk menjemput anak tersebut. Tak tega meninggalkannya sendirian di tengah sawah, Ping menggendong anak perempuan tersebut di punggungnya dan membawanya pulang ke rumah. Ping kemudian meminta bantuan warga untuk menyebarkan kabar anak hilang yang dibawanya ke rumah. Penduduk desa memang setuju untuk membantunya.
Namun sudah setengah bulan sejak kabar tersebut disebar, tak ada satupun orang yang datang dan menjemput anak tersebut. Pink sebenarnya tak keberatan anak tersebut tinggal bersamanya. Namun di benaknya, dia memikirkan kedua orang tua sang anak yang mungkin khawatir dengan nasib anaknya tersebut. Suatu hari sesuatu melintas di benak Pink. Anak perempuan ini selalu mengenakan pakaian yang sama sejak pertama kali ditemukan. Sudah waktunya dia memakai pakaian baru. Pink tak punya pakaian yang muat dengan bocah ini. Karena tak punya cukup uang untuk membeli pakaian baru, butuh waktu lama bagi Pink untuk membuat pakaian baru dari pakaian lama di rumahnya agar bisa dipakai untuk bocah tersebut. Dengan bantuan salah satu temannya yang mau mengukur tubuh sang anak, Pink berhasil membuat beberapa pakaian baru. Saat mengganti pakaian sang anak, Pink menemukan secari kertas yang diselipkan di dalam pakaian lama sang anak. Menyadari kalau kertas ini mungkin akta kelahirannya, Pink langsung bergegas menemui temannya untuk meminta bantuan membacakan surat tersebut. Namun, kertas tersebut bukanlah akta kelahiran ataupun informasi tentang siapa bocah tersebut dan di mana keluarganya. Dengan ekspresi sedih, sang tetangga mengatakan, "Pink, anak ini memang sengaja ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Kertas ini bukan akta kelahirannya, ini surat keterangan dari rumah sakit. Di sini tertulis kalau bocah ini bisu. Usianya sudah 2 tahun dan hingga sekarang kita tak pernah mendengar suaranya. Jadi anak ini pasti punya penyakit. Sia-sia saja kalau mengorbankan waktu dan uangmu untuk mengurusi anak ini," ujar sang tetangga kepada Pink. Mendengar ucapan temannya, Pink berkata, "Apa? Dia bisu? Malang sekali nasibnya. Kenapa orang tuanya tega menelantarkannya? Jika memang dia ditelantarkan, maka aku akan mengangkatnya sebagai anak." "Pink, kami tahu kau orang baik dan mungkin kami tak bisa mencegahmu untuk merawat anak ini. Ini sekantung beras, tolong jangan menolak. Bawalah pulang dan berikan anak itu makan dengan beras ini. Kita ini bertetangga, sudah seharusnya saling membantu," ujar sang teman mendengar jawaban Pink. Air mata langsung mengalir deras di wajah Pink. terima kasih banyak," ujar Pink sambil menangis. Sejak saat itu, Pink menjadi ibu bagi bocah tersebut. Satu-satunya masalah bagi Pink adalah dia tak pernah mendengar sekalipun bocah tersebut memanggilnya ibu. Meski begitu, Pink tetap menyayanginya dan memberinya nama Ji kecil. Semakin hari, Ji semakin tumbuh dewasa. Sejak tinggal dengan ibu angkatnya yang mengalami kebutaan, Ji sudah belajar untuk mandiri bahkan sejak masih belia. Ji pun sudah memasuki masa sekolah, namun Ji tidak bisa berbicara. Walaupun tak bisa berbicara, Ji sebenarnya adalah anak yang sehat. Mengetahui hal ini, Pink sang ibu merasa khawatir kalau sang anak mungkin akan mengalami kesulitan saat akan bersekolah. Suatu hari Pink mendengar kabar ada sebuah tempat pijat yang mempekerjakan tunanetra untuk memijat pelanggannya. Pink yang tertarik meminta beberapa penduduk desa mengantarnya ke kota untuk melamar pekerjaan di tempat tersebut. Tekad Pink untuk bekerja semakin tinggi manakala pemilik tempat tersebut mempersilakannya untuk mencoba terlebih dahulu. Di saat ada yang menghina atau membulinya, Pink berusaha untuk bertahan, semata demi niatnya mendapatkan uang agar Ji bisa bersekolah. Beberapa bulan kemudian, Pink sudah menguasai teknik memijat. Namun masalahnya ada pada tenaganya yang mungkin tak sama dengan pemijat lain yang lebih muda darinya. Pink memang bisa memijat dan beberapa pelanggan merasa puas. Perlahan tapi pasti, Pink bisa mengumpulkan uang yang bisa dipakainya untuk menyekolahkan Ji. Ji memang sudah bersekolah, namun dia harus hidup sendirian karena sang ibu bekerja di kota. Pink selalu pulang pada hari Minggu dan membawakannya makanan serta peralatan sekolah baru. Tak mau mengecewakan sang ibu, Ji bertekad untuk membalas jasa sang ibu. Hal ini terbukti karena Ji sering berada di peringkat 10 besar di kelasnya.
Pink sadar sang anak mungkin sering dibully di sekolahnya. Namun yang bisa dia lakukan hanya bersabar sembari terus mencari uang dan memberi kesempatan pada Pink agar bisa menjalani hidup yang normal layaknya anak-anak pada umumnya. Sementara itu, Ji yang hidup sendiri tumbuh menjadi anak yang pemaaf dan penyabar. Dirinya tak merasa malu meski hidup dalam keluarga yang mengalami disabilitas. Dia bahagia Pink mau mengadopsinya. Meski begitu, Ji sering merasa kecewa karena tak bisa memanggil Pink dengan kalimat ibu. Atau sang ibu tak bisa melihat ketika dia menulis kata ibu di atas secari kertas. Tak lama Ji pun lulus dari sekolah dasar dan sebenarnya harus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ji memang merasa senang bisa merasakan kasih sayang dari Pink setiap hari. Setiap kali sang ibu pulang atau bekerja di kota, Ji selalu memastikan semua pekerjaan rumah beres agar sang ibu pulang ibunya bisa fokus beristirahat. Tak terasa 10 tahun sudah Pink bekerja sembari membesarkan Ji. Pink yang melihat Ji sudah remaja tak bisa menutupi kebahagiaannya karena Ji akan segera duduk di bangku universitas. Baginya, membesarkan seorang anak yang dulunya ditelantarkan adalah sebuah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri. Yang membuatnya sedih hanyalah kondisi Ji yang bisu. Selama ini Pink sudah berusaha meminta bantuan dari dokter yang mungkin bisa menyembuhkan anaknya. Namun semua usahanya nihil. Pink sadar kalaupun ada yang bisa menyembuhkan anaknya, biayanya tentu akan sangat mahal. Namun selama 10 tahun lebih bekerja, Pink rupanya sudah menabung agar kelak suatu saat bisa dipakai untuk menyembuhkan sang anak. Waktu pun berlalu dan Ji akhirnya sudah lulus kuliah. Saat mengingat kembali masa di mana dia pertama kali menemukan Ji, Pink seolah tak percaya kalau waktu sudah berjalan selama 20 tahun. Pink memilih untuk bertahan dan membesarkan Ji daripada menelantarkannya seperti apa yang dilakukan kedua orang tuanya. Setelah Ji lulus, Pink jarang mendengar kabar dari Ji. Sudah setahun sejak dia pertama kali melihat Ji, namun Pink tetap merasa bahagia karena dia tahu Pink sudah menjalani perawatan medis untuk menyembuhkan penyakit yang membuatnya tak bisa berbicara. Salah satu guru Ji memang merekomendasikan agar Ji memeriksakan kondisinya ke sebuah rumah sakit umum yang memang dikenal sering berhasil menangani pasien yang berobat ke sana. Selama menunggu, Pink sering memimpikan anaknya pulang ke rumah dan memanggilnya ibu. Sudah tak terhitung berapa kali dirinya merasa bahagia saat memikirkan kelak Ji bisa menjalani kehidupan normal seperti orang biasa. Setiap kali mengingat itu, senyum selalu terlihat di wajahnya. Setengah tahun kemudian, Ji akhirnya pulang ke rumah. Ji sengaja tak memberitahukan kepulangannya pada sang ibu untuk memberikannya kejutan. Ketika berdiri di depan pintu yang diketuknya, sang ibu keluar dari dalam rumah. Ji membuka mulutnya lalu berkata, "Ibu, aku pulang. Ibu." "Maaf Nona, Anda siapa dan kenapa kau memanggilku ibu?" jawab Pink yang merasa tak mengenali suara tersebut. "Bu, aku Ji. Aku sudah pulang. Ingatkan aku waktu itu berobat? Hasilnya sukses. Sekarang aku bisa bicara, Bu," ujar Ji. "Ji, kau Ji? Kau sudah pulang, Nak? Apa yang barusan kau katakan? Apa yang barusan kau katakan?" ujar Pink sembari terharu. "Ibu, aku memanggilmu ibu," ucap Ji dengan rasa senang. Tak mampu menahan rasa harunya, Pink langsung memeluk sang anak setelah mendengarnya mengucapkan kalimat yang selama ini sudah sangat ditunggunya. Di dalam benaknya, Pink merasa bahagia. 20 tahun perjuangannya membesarkan sang anak tidak berakhir sia-sia. Dan keputusannya untuk mengadopsi Ji adalah keputusan yang benar. Tak lama Ji akhirnya menikah dengan pria pujaan hatinya dan Pink diajak untuk tinggal bersama keluarganya. Ji masih ingat kalau dulu dirinya ditelantarkan. Meski begitu dirinya merasa jika hal itu tak sepenuhnya hal yang salah.
Jika dirinya tak ditelantarkan, mungkin dirinya tak akan pernah bertemu dengan wanita yang kini dipanggilnya sebagai ibu. Bagi Ji, masa kecilnya bersama Pink sang ibu adalah hal yang tak akan pernah dirinya lupakan seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.